Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mutiara Herawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dan yang saya hargai teman sekelompok saya yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang kerja hormon tiroid dan kontrol sekresi hormon tiroid. Saya, Putri Wulan Ramadhani, selaku perwakilan kelompok dan moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Puputia Aryani, Prabu Galuh Afienda, Nisa Dewi Melina, Putri Wulan Ramadhani, dan Nikmah Fauzia. Adapun awalan materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Hormon tiroid adalah salah satu hormon paling penting dalam tubuh karena keberadaannya memengaruhi tiap sel dan organ. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di tengah leher bagian depan. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid merupakan dua molekul yang terdiri dari tiroksin atau T4 dan tiodotironin atau T3. Kemudian sintesis hormon tiroid. Hipotalamus akan memerintahkan kepada hipofisis untuk menghasilkan TRH agar menstimulasi anterior kelenjar pituitari untuk menghasilkan TSH. Kemudian TSH akan menstimulasi kelenjar tiroid yang dimana akan menghasilkan T3 dan T4. Di dalam kelenjar tiroid, iodin akan bergabung dengan tirosin, kemudian akan membentuk monoiodotironin dan diodotironin, di mana monoiodotironin dan diodotironin merupakan penyusun T3 dan T4. T3 sendiri gabungan antara monoiodotironin dan diodotironin. T4 gabungan antara diodotironin dan diodotironin. T3 dan T4 akan bergabung dengan tiroglobulin dan akan disimpan ke dalam koloid folikel dan akan dilepaskan jika dibutuhkan. Berikutnya adalah mengenai feedback dari hormon tiroid. Hormon tiroid diproduksi ketika jumlah kadar hormon tiroid di dalam tubuh kita di bawah batas normal. Hal ini memicu terjadinya feedback positif. Pada feedback positif, hipotalamus akan memberikan sinyal kepada hipofisis untuk mengeluarkan TRH, agar kelenjar tiroid dalam tubuh tetap mengeluarkan hormon tiroid. Namun, ketika hormon tiroid yang dihasilkan sudah mencapai batas normal, maka terjadi feedback negatif. Hipotalamus akan memberikan sinyal untuk menghentikan produksi hormon TRH. Ketika hormon TRH berhenti produksikan, otomatis hormon TSH juga sudah dihentikan, agar hormon tiroid sudah tidak dihasilkan lagi. Adapun kontrol sekresi hormon tiroid. Yang pertama, T3 dan T4 menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan TSH. Jadi, rendahnya kadar tiroid pada darah menstimulasi hipotalamus untuk mengeluarkan TRH. Yang kedua, TRH memasuki vena portal hipofisel dan mengalir ke hipofisis anterior. Yang ketiga, TSH menstimulasi hampir semua aspek aktivitas sel folikel tiroid. Jadi, TSH menstimulasi sintesis dengan sekresi hormon dan reaksi-reaksi lainnya. Yang keempat, folikel tiroid relase T3 dan T4 ke dalam darah sampai kembali tingkat metabolisme normal. Pelepasan T3 dan T4 itu dalam rasio sekitar 10:1 melalui sistem mekanisme transportasi aktif. Yang terakhir, tingkat yang lebih tinggi dari T3 menghambat pelepasan TRH dan TSH, yang dimana TSH itu sudah menstimulasi otak untuk berhenti produksi TSH dan ketika TRH berhenti, maka TSH juga akan ikut berhenti. Dan ada juga cara kerja hormon tiroid. Cara kerja hormon tiroid pada metabolisme oksidatif dan pada kadar membran plasma dan reticulum endoplasmi
untuk mempengaruhi aktivitas CA2 plus ATP dan aliran transseluler dan substrat dan kaiton. Namun, kerja utama dari hormon ini dihasilkan melalui pengikatan kepada satu atau lebih kompleks reseptor intraseluler yang kemudian terikat pada pengatur spesifik dan kromosom untuk memengaruhi ekspresi genom. Dan hormon tiroid atau tiroid hormone atau TH adalah hormon aminah yang disintesis dan dilepaskan dari kelenjar tiroid. Hormon ini dibentuk ketika satu atau dua molekul iodin disatukan dengan glikoprotein besar yang disebabkan trioglobulin yang disintesis di kelenjar tiroid dan mengandung asam amino tirosin. Kompleks yang mengandung iodin ini disebabkan iodin tirosin dan iodiotirosin kemudian menyatu untuk membentuk dua jenis TH yang bersirkulasi yang disebut T3 dan T4. T3 dan T4 berbeda dalam jumlah total molekul. Iodin yang dikandung 3 untuk T3 dan 4 untuk T4. Sebagian besar 90% TH yang dilepaskan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.